One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. COVID-19 atau yang masyarakat sering sapa yaitu virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan kematian. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Wuhan, China, yang berkaitan dengan pasar hewan yang menjual berbagai jenis binatang yang tidak bisa dikonsumsi seperti kelelawar, ular, tikus, dan lain sebagainya. Pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Pandemi virus corona COVID-19 sudah menyebar di sekitar 173 negara. Lalu bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19 tersebut? Yang pertama dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Indonesia masih bergelut melawan virus corona. Angka pasien COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.285 orang, 114 diantaranya meninggal dunia dan 64 orang dinyatakan sembuh. Hampir 1 bulan pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menanganinya, salah satunya yaitu dengan kebijakan lockdown. Harapannya agar penyebaran virus corona dihentikan, tetapi dampak samping dari kebijakan lockdown itu memang ekonomi akan mandek. Dampak ini tidak kurang parahnya daripada dampak virus itu sendiri. Yang kedua, negara Jepang. Di Jepang sejauh ini sudah terjadi 1.523 kasus corona, 696 kasus diantaranya meninggal karena terjangkit COVID-19. Sempat ada kekhawatiran setelah penyebaran di kapal pesiar tersebut. Jepang sejauh ini berhasil mencegah penyebarannya, yaitu salah satunya dengan menutup sekolah. Mereka tidak menerapkan lockdown, tapi membatasi pergerakan warga. Yang ketiga itu Singapura dan Hong Kong. Sama seperti Jepang, Singapura dan Hong Kong juga hanya membatasi pergerakan warga. Singapura mendapat pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia karena dianggap mampu mengurangi penyebaran virus corona. Di Singapura ada 243 kasus, belum ada laporan yang meninggal dan lebih dari 100 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Hong Kong tercatat 157 kasus, 6 diantaranya meninggal dan sekitar 88 orang dinyatakan sembuh. Kedua negara ini melakukan pelacakan terhadap siapa-siapa dan saja yang sudah melakukan atau dekat dengan mereka yang dinyatakan positif tertular COVID-19. Isolasi dan karantina juga diberlakukan bagi mereka yang tertular. Yang keempat itu negara Korea Selatan. Korea Selatan tercatat lebih dari 8.300 kasus positif dengan 75 kematian. Negara ini memiliki pendekatan yang berbeda, yakni dengan melakukan tes COVID-19 dengan cepat dan dalam jumlah besar. Mereka juga menyediakan teknik baru seperti menyediakan klinik bergerak di mana warga bisa datang tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik. Mereka tidak menerapkan lockdown sepenuhnya karena menganggap metode ini tidak bisa dilakukan di sebuah negara yang demokratis. Yang kelima itu negara China. China menjadi negara yang melakukan karantina terbesar dalam sejarah COVID-19 dengan menutup 16 kota. Jumlah kematian di China melebihi 3.200 orang.
sudah ada lebih dari 81.000 kasus COVID di Cina, yang kebanyakan terjadi di provinsi Hubei. Yang keenam itu negara Eropa. Italia kini menjadi negara kedua terburuk kasus corona setelah Cina, dengan 27.980 kasus, 2.158 kematian di Italia. Di Italia, lockdown diberlakukan secara nasional. Pelarangannya termasuk membuka toko, restoran, mendatangi tempat ibadah, dan sejumlah tempat lain. Mengikuti Italia, Spanyol dan Prancis menutup seluruh bisnis yang dianggap tidak penting bagi warga dan juga melarang pertemuan juga kegiatan di luar rumah. Sementara Denmark menjadi negara Eropa pertama yang menutup perbatasan negaranya untuk mencegah penyebaran virus. Rusia pun sudah menutup perbatasan dengan Polandia dan Norwegia, setelah sebelumnya sudah menutup perbatasan dengan Cina. Virus corona menjadi bencana nasional, maka harus ada gotong royong bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu juga masyarakat Indonesia. Apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID terus meningkat. Mari kita hilangkan pertikaian, politisasi, dan saling nyinyir. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Mari kita belajar dari Cina dan Italia. Ketika dihantam badai COVID, masyarakat mereka saling menguatkan dengan pemerintahannya. Mereka memberi pesan pada dunia bahwa kami bersama-sama pemerintah melawan virus corona. Itulah tadi pendapat dari beberapa negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. Mari kita saling menguatkan dan memberi support. Waspada boleh, tapi jangan sampai panik. Stop sebar hoax. Kita harus pandai-pandai menerima berita. Jangan langsung ditelan begitu saja. Tetap stay di rumah, hindari keramaian, rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Hindari kontak dengan hewan. Semoga virus corona cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin. Kami juga para mahasiswa merasa sangat resah dengan kehadiran corona ini karena sistem perkuliahan itu menjadi daring atau disebut kuliah online, di mana kuliah online itu kita kadang jadikan bersahabat, kadang tidak. Pokoknya kuliah online ini tidak bagus untuk diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Kita berdoa saja semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Demikian dari saya. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.